Kalau semuanya berhubungan dengan Pak Jokowi itu sangat seksi gitu kan. Ya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa orang besar itu Pak Jokowi dia tidak berkuasa lagi kan? Di mana korelasinya gitu? Nah, kita menyaksikan banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap. Oke. Ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, ada Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya. Semua kena dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal itu nggak ada tedeng aling-aling. Tuntutannya 10 tahun. Begitu kena pasal itu dilaporkan, langsung ditangkap orang itu, kemudian ditahan, divonis, langsung menjalani hukuman. Kenapa pada waktu itu untuk Sylvester tidak digunakan pasal berita bohong? Kan berita bohong itu definisinya zaman dulu adalah berita yang tidak disukai pemerintah, itu pasti berita bohong. Dalam sebuah diskusi panas, pakar hukum tata negara Refli Harun kembali membuat publik tercengang. Dengan argumentasi tajam, Refli membongkar praktik hukum yang timpang terkait kasus Sylvester Matutina, seorang relawan Jokowi yang sudah divonis ingkrah atas kasus fitnah kepada Yusuf Kala, namun hingga kini tak kunjung ditahan. Pernyataan Refli ini sekaligus membungkam Andi Aswan, sosok yang dikenal sebagai pemuja Jokowi yang berusaha membela mantan presiden tersebut. Refli dengan tegas memaparkan, kasusnya ini 2017, ada perseteruan pilkada DKI, disitulah Jokowi dan JK itu mulai terpisah, ya. Kemudian 2019 inkrah di periode pertama Jokowi. Periode yang kedua. Periode pertama inkrahnya karena Mei 2019 inkrahnya, betul. ya. Iya, belum masuk. Nah, pada periode kedua kita menyaksikan banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap. Ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, ada Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya. Semua kena dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal itu nggak ada tedeng aling-aling. Tuntutannya 10 tahun. Begitu kena pasal itu dilaporkan, langsung ditangkap orang itu, kemudian ditahan, divonis, langsung menjalani hukuman. Apa yang terjadi dengan Sylvester tuh enak sekali. Karena dia cuma dikenakan pasal pencemaran nama baik dan pasal fitnah yang ancaman hukumnya maksimal 4 tahun. Dan tidak ada alasan untuk menahan at that time sebelum putusannya itu inkrah. Maksud saya begini, apa yang dialami oleh Sylvester jauh lebih beradab dibandingkan yang dialami oleh Syahganda dan lain sebagainya. Refli menilai ada keistimewaan hukum yang diberikan kepada Sylvester. Yang terjadi dengan Sylvester ini enak sekali. Dia hanya dikenakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman maksimal 4 tahun. Tidak ada alasan untuk tidak menahan sebelum inkrah. Seharusnya dia ditahan sejak awal. Lalu, Refli menambahkan bahwa perlakuan hukum terhadap Sylvester jauh lebih ringan dibandingkan para aktivis kritis yang menentang Jokowi. Apa yang dialami Sylvester ini justru jauh lebih ringan dibanding Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Habib Bahar, bahkan Habib Rizik. Semua dijerat pasal 14 ayat 1 UU 1945 tentang penyebaran berita bohong. Begitu dilaporkan, langsung ditangkap, ditahan, dan divonis untuk menjalani hukuman. Kenapa pada waktu itu untuk Sylvester tidak digunakan pasal berita bohong? Kan berita bohong itu definisinya zaman dulu adalah berita yang tidak disukai pemerintah, itu pasti berita bohong. Tentang omnibus law lah, tentang polisi, tentang macam-macam IKN dan lain sebagainya. Itu karena ya kan cantolan kekuasaannya itu kuat. Sylvester sebagai relawan menyantol kepada Jokowi. Sementara yang nuntut cuma Wapres. Begitu Syahganda dan lain sebagainya, dia berhadapan dengan Jokowi. Karena itu walaupun tidak diperintahkan, penegak hukum menggunakan pasal-pasal delik umum untuk sesuatu yang sifatnya aduan sesungguhnya. Nah sekarang ini kan delik aduan sekarang ini, tetapi digunakan delik umum yang sampai 12 tahun penjara itu pasal 35 Undang-Undang ITE. Pernyataan keras Refli ini membuat Andi Aswan tak berkutik. Argumen yang berusaha dibangun untuk membela Jokowi justru runtuh di hadapan fakta hukum yang diurai gamblang oleh Refli Harun. Nah itu saya hanya ingin berefleksi, mudah-mudahan penegak hukum ini menggunakan pasal secara proper. Kita tapi tidak menghalangi hak orang, tetapi jangan menggunakan mencari sendiri. Kira-kira siapa yang bakal jadi Diskusi tersebut kini ramai diperbincangkan publik karena dianggap membuka tabir ketidakadilan hukum di era kekuasaan Jokowi. Apalagi dikatakan ada sinyal Solo, ada sinyal dari istana gitu. Sebetulnya paling enak ya, paling gampang itu tanya aja dan kejaksaan. Langsung aja tanya kejaksaan gitu loh.
ya. Mungkin juga komisi kejaksaan, komisi apa? Ini salahnya orang Komisi kejaksaan nggak disuruh ke sini. Ya kan itu kan kita bisa tahu siapa nih orang ini. Tapi jangan lagi dikatakan wah itu Jokowi di belakang. Kucing ketabrak juga dibilang, Jokowi ini bikin salah nih jalannya jadi kucing ditabrak misalnya. Atau bannya bocor. Nih gara-gara Jokowi nih karena jalannya jelek. Lebay lah kalau jangan itu. seperti itulah gitu loh. Itu lebay Kan kalau itu. Hasanuddin kan selalu begitu modelnya kan dicari-cari celah Coba untuk kita masuk ke flashback sana. ya, flashback Kan kasusnya begitu. begini. Kasusnya ini 2017, ada perseteruan pilkada DKI. Disitulah Jokowi dan JK itu mulai terpisah, ya. Kemudian 2019 inkrah di periode pertama Jokowi. Periode yang kedua. Periode pertama inkrahnya karena Mei 2019 inkrahnya, betul. ya. Iya, belum masuk. Nah, pada periode kedua kita menyaksikan banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap. Ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, ada Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya. Semua kena dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal itu nggak ada tedeng aling-aling. Tuntutannya 10 tahun. Begitu kena pasal itu dilaporkan, langsung ditangkap orang itu, kemudian ditahan, divonis, langsung menjalani hukuman. Apa yang terjadi dengan Sylvester tuh enak sekali. Karena dia cuma dikenakan pasal pencemaran nama baik dan pasal fitnah yang ancaman hukumnya maksimal 4 tahun. Dan tidak ada alasan untuk menahan at that time sebelum putusannya itu inkrah. Maksud saya begini, apa yang dialami oleh Sylvester jauh lebih beradab dibandingkan yang dialami oleh Syahganda dan lain sebagainya. Ini ada orang yang merasa terhina tapi dipakai pasal pidana umum. Nah, harusnya kalau kita balikkan ke kondisi sekarang, baik sekali kalau misalnya pasal yang dimintakan adalah saya merasa tercemar, direndahkan, gunakan pasal 310, 311. Seperti yang dilakukan Sylvester. Jangan gunakan pasal-pasal lain yang tidak relevan. Dan karena itu tidak ada alasan juga untuk menahan kalau seandainya dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Maksud saya adalah kenapa pada waktu itu untuk Sylvester tidak digunakan pasal berita bohong? Kan berita bohong itu definisinya zaman dulu adalah berita yang tidak disukai pemerintah, itu pasti berita bohong. Tentang omnibus law lah, tentang polisi, tentang macam-macam IKN dan lain sebagainya. Itu karena cantolan kekuasaannya itu kuat. Sylvester sebagai relawan menyantol kepada Jokowi. Sementara yang nuntut cuma Wapres. Begitu Syahganda dan lain sebagainya, dia berhadapan dengan Jokowi. Karena itu walaupun tidak diperintahkan, penegak hukum menggunakan pasal-pasal delik umum untuk sesuatu yang sifatnya aduan sesungguhnya. Nah, sekarang ini kan delik aduan sekarang ini, tetapi digunakan delik umum yang sampai 12 tahun penjara itu pasal 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, itu saya hanya ingin berefleksi, mudah-mudahan penegak hukum ini menggunakan pasal secara proper. Kita tidak menghalangi hak orang, tetapi jangan menggunakan mencari sendiri. Kira-kira siapa yang bakal jadi tersangka. Tapi saya lebih tertarik dengan kalimat Anda tadi. Sylvester cantolannya ke Pak Jokowi. Nah, melihat juga track recordnya pernah menjadi relawan, bahkan satu tim nih sama Bang Boy dan Bang Andi. Sebenarnya sedekat apa Bang Sylvester dengan Pak Jokowi? Ya, sebetulnya begini, semua itu Pak Jokowi dekat. Tidak bahwa Bung Sil ini paling dekat, enggak. Tidak ada Pak Jokowi mau menganaktirikan atau menganaktmaskan, itu tidak ada untuk itu. Sama Jokowi. Karena kita ini adalah mempunyai satu visi dan misi yang sama ya untuk itu. Dan kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Bung Sil mengenai masalah hukum itu adalah pribadi. Siapa yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, Bang Andi atau Bung Sil? Jangan memancing seperti itu. Saya bertanya. Saya bertanya. Pak Jokowi saya itu, bertanya, Bang Andi berhak menjawab. Jangan gini loh, ada Solmed, itu ya, ada Bara JP, ada Joman. Beliau itu merangkul semua, tidak ada yang untuk istimewa untuk itu. Kalau Sylvester mengaku dia dekat sama Prabowo sama Jokowi. Nah, itu kan penilaiannya ya. Bukan penilaian, maksudnya dia sendiri yang ngomong. Kalau beliau mengatakan itu ya, itu hak beliau untuk mengatakan. Memang ini harus tapi secara general Pak Jokowi ya itu semua dekat dengan relawannya. Tidak ada yang dianaktirikan atau dianakmaskan gitu loh. Artinya Pak Jokowi sayang dan mengetahui semua relawan. Ya pasti dia mengetahui relawan. Dia hafal kok nama-nama siapa ketua relawan siapa, misalnya wakil ketua umumnya, sekjennya, dia hafal semua. Artinya Pak Jokowi tahu ketika Sylvester
terkena kasus ini? Saya tidak tahu ya untuk Oke. saya mengatakan itu karena Oke. Pak Jokowi yang hanya tahu untuk itu. Tapi kalau saya secara general saya melihat itu yang tadi digambarkan bahwasanya sudah mengakui kalau Bung Sil ini yang dia salah pada saat itu. Karena memang terbawa arus kalau waktu demonstrasi itu kan ya mohon maaf ya pada saat itu kan hubungannya juga JK bagaimana dengan waktu kan ada dikatakan Bung Refli waktu pemilihan gubernur itu ya.